Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan. Semoga kalian juga sehat ya. Pada sehat kan ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat kok nggak ngirim tugas ya? Ini saya sharekan dulu. Nah, ada beberapa yang udah ngirim, kan batas akhirnya hari Jumat ya. Jadi tolong dikirimkan ya anak-anak. Jadi nanti untuk penilaiannya jadi gampang gitu. Untuk materi ini ada nilai tugasnya. Oke, bisa ya? Udah, Bu. Oke, bisa dilihat salindianya atau slide-nya? Bisa, Pak. Oke, jadi kemarin kan kita bahas buku fiksi dan non-fiksi ya, itu sebentar aja, makanya ada tugas di bagian itu. Kita cuma satu pertemuan saja di situ. Nah, untuk hari ini kita akan khusus membahas, apa nih kira-kira, bahas apa kita? Kalau dari salindia yang saya tampilkan ini kan banyak buku nih, ini buku apa teman-teman? Buku fiksi atau non-fiksi? Buku fiksi, Fiksi, Pak. Pak. Ya, hari ini kita akan membahas buku fiksi, khususnya adalah novel. Jadi kita hari ini akan berdiskusi bagaimana sih caranya menikmati novel. Karena saya yakin di antara kalian nggak semua kan yang baca novel. Di sini ada yang baca novel nggak? Novel tertentu, Pak. Gimana? Novel dan novel dan Novel sub dan oke. Sepertinya internetnya ini, nak. Saya ulang lagi ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi tadi pertanyaannya sama. Apakah di sini ada yang baca novel? Ada, tapi nggak semua ya. Karena nggak semua orang bisa menikmati cerita dengan cara membaca. Ada yang menikmatinya dengan cara menonton barangkali, mendengar. Jadi masing-masing orang itu punya caranya masing-masing dalam menikmati cerita. Nah, hari ini kita akan fokus melihat bagaimana sih cara menikmati novel. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu tentang novel. Nah, untuk pembahasan kali ini, untuk pembahasan menikmati novel ini, kita akan bagi atas dua pertemuan ya teman-teman. Pertemuan hari ini kita akan coba membahas menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba analisis, dan di pertemuan terakhir akan ada tugas yang cukup besar bobot nilainya, yaitu kita akan coba membuat setidaknya storyline atau cerita singkat yang bisa dikembangkan atau besar kemungkinan bisa dikembangkan menjadi sebuah novel. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Untuk KD-nya silakan dibaca. Jadi kita bagaimana caranya menangkap maksud pengarang dan bagaimana pada akhirnya dari apa yang udah kita tangkap itu kita terangkan kembali. Nah, sebelum itu ada dua siswa yang baik budi yang sudah mengerjakan tugas dan mengirimkannya ke saya. Ada Faiz ya, Muhammad Faiz Albar atau Akbar. Dan satu lagi Cindy. Ada nggak orangnya di sini? Udah, si Cindy ada ya. Jadi udah mengirimkan itu. Ini coba saya tampilkan dulu ya. Sebentar. Ini saya tampilin dulu apa yang sudah teman-teman kerjakan. Kalau si Faiz ini cukup panjang ya. Dia meresum novel dari Terelie yang judulnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Sedangkan si Cindy mereview penulis yang sama dengan judul yang berbeda, yaitu Bulan. Nah, bagaimana Cindy? Kapan dibaca ini Cindy? Cindy? Iya, Pak. Ya, Pak, kapan ini dibaca, nak? Waktu MTS dulu, Pak. Masih ingat ya? Segar ingatan kamu ya? Nah, ini cerita tentang apa, Cindy? Ini kan nggak terlalu panjang ya resume dari kamu. Coba diceritain ulang, nak. Sebentar aja. Dalam waktu 2 menit kami nangkep maksud si Terelie ini dalam novel Bulannya. Ini ceritanya mereka pergi ke klan Matahari, Pak. Mau nyari sekutu untuk menjaga perdamaian dunia paralel. Terus? Berhasil?
Tapi ada ketua konsil yang jahat. Oh, di Dia dalam. ini mau memanfaatkan kekuatannya Raib, Sally, sama Ali itu untuk bantu dia membebaskan si tanpa mahkota dari penjara, Pak. Terus? Makanya itu si Raib, Sally, sama Ali itu nanti berperang sama ketua konsilnya ini buat supaya ketua konsilnya ini nggak bisa buka portal ke penjaranya itu. Jadi nanti portalnya nggak jadi kebuka. Oke, nangkap saya ceritanya. Dan kamu bacanya waktu MTS ya, dan masih ingat sampai sekarang. Oke, menarik. Si Faisal Akbar nggak ada ya di sini ya? Muhammad Faiz Akbar. Oke, tidak apa-apa. Nanti silakan ya teman-teman dikirimkan saja ke WA saja. Saya tugas kalian. Bagaimana formatnya itu terserah kalian. Jadi tidak ada format pakem. Saya cuma pengen melihat sejauh mana teman-teman bisa mencerap informasi dan menerangkan kembali informasi tersebut. Oke. Nah, langsung aja kita coba bahas dulu tentang novel. Nah, sebelum itu ada yang mau ngasih tahu nggak apa itu novel? Ini kan kajian udah lama sekali ya, dari dulu kita bahas. Kisah singkat, Pak. Singkat, hampir nah. Novel tuh nggak singkat. Novel itu karya sastra berbentuk prosa. Iya, pinter. Salah satu karya sastra yang masuk ke prosa. Nah, apa yang membedakan si novel ini dengan cerpen? Nah? Kalimatnya lebih panjang. Iya, benar Iya. kata saya. Biasanya itu bisa bersifat nyata dan fiktif, Pak. Dia ada yang berdasarkan kisah nyata dan ada yang berdasarkan fiktif, daya khayal si pengarang. Novel bisa karya nyata, bisa karya fiktif gitu ya. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan Khairil. Jadi Khairil, novel ini kan masuk ke karya sastra ya. Jadi di dalam kajian kesastraan tidak ada novel nyata, novel fiksi yang ada, novel nyata tidak ada. Karena orang yang udah menulis cerita tersebut, walaupun cerita tersebut nyata, itu pasti dibumbui dengan imajinasi, sehingga dia tidak bisa dikatakan benar-benar nyata. Sehingga novel ini masuk ke buku fiksi. Oke, nah sekarang coba kita lihat pengertiannya. Nah, novel ini dapat kita artikan sebagai, benar tadi kata Zaki, salah satu karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku yang muncul di dalam sana. Nah, di sini kayaknya kalau kita obrolin film, bakal lebih nyambung daripada novel. Karena barangkali di sini hampir semua udah nonton. Film apa yang kita tonton semua, Nak? Yang kita kayaknya udah nonton semua gitu. Film Indonesia kah? Laskar Pelangi, Sir. Ya, oke. Laskar Pelangi ya. Kalau Laskar Pelangi kan kita barangkali udah nonton semua. Atau ada yang udah baca novel sambil menonton atau sebaliknya seperti itu kan. Saya pengen tanya, nah, ada berapa tokoh di sana? Masih ingat nggak? Daeng masih ingat nggak? Si Laskar Pelangi itu siapa-siapa aja orangnya di dalam cerita itu? Masih ingat nggak? Arai, Arai, ya, yang suka nyanyi itu ya, yang suaranya bagus. Ikal, Pak. Oh, Ikal yang suaranya bagus. Ikal bukan tokoh utama. Lupa. Pokoknya ada namanya itu. Arai, Ikal, terus kan ada Mahar. siapa? Keriting, Pak. Ya, itulah Ikal kan. Namanya kan Ikal. Keriting. Pokoknya ada Sahara, Pak, 4, Sahara. ada kalau saya tidak salah ingat, itu ada 4 atau 5 karakter anak-anak yang punya mimpi namun berada di lingkungan atau berada di sebuah tempat yang tidak memungkinkan mimpi mereka bisa tercapai gitu kan. Itu kan banyak sekali nilai pendidikannya. Dan keempat atau kelima si tokoh tersebut itu diceritakan loh latar belakangnya bagaimana. Yang itu loh yang naik sepeda terus dicegat buaya itu lagi kan. Itu kan masing-masing tokoh dikasih tahu apa masalah, apa yang mereka senangi, apa yang menjadi masalah bagi mereka. Dan pada akhirnya mereka bisa menunjukkan bahwa mereka juga bisa berpendidikan dan memiliki prestasi yang juga layak diperhitungkan di daerah tersebut kan. Mereka pada akhirnya melawan sekolah yang cukup bergengsi di Belitung atau latar tempatnya. Itu kan diceritakan kan si sifat dari masing-masing pelaku itu. Berbeda dengan cerpen. Nanti kita akan coba bahas dari ciri-cirinya. Nah, ini dia. Ciri-ciri dari novel perlu kita pahami bahwa yang pertama, jika kita berbicara teknis, umumnya novel itu terdiri dari sekurang-kurangnya 100 halaman, teman-teman.
Jadi bisalah kita katakan bahwa novel ini merupakan salah satu prosa yang panjang karena dia sekurang-kurangnya. Berarti alangkah lebih baiknya di atas 100. Tapi kalau 100 saja nggak apa-apa gitu. Atau 35.000 kata. Kalau kita bahas atau kita jadikan satu halaman ini dalam bentuk kata. Nah, alur ceritanya kompleks. Bagaimana itu kompleks? Kompleks itu lebih banyak konflik yang di dalam cerita tersebut. Jika cerpen misalnya membahas tentang perselingkuhan misalnya. Yang dimunculkan di dalam tokoh tersebut itu tidak banyak, paling ada 3. Orang yang diselingkuhi, si selingkuh, dan selingkuhan gitu kan. Lalu diceritakan tentang mereka. Tidak masuk tentang pembantu yang diselingkuhi, teman-teman yang diselingkuhi, dan lain sebagainya itu tidak masuk ke dalam penceritaan. Sedangkan si novel itu masuk. Itu kenapa dia disebut alur cerita kompleks. Sedangkan cerpen simpleks. Dia tidak terlalu jauh, tidak terlalu panjang pembahasan si konflik tersebut. Berbeda dengan novel. Nah, selanjutnya, cerita kebanyakan dibuat berdasarkan kisah dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya ya, namun apa yang diceritakan tadi oleh Cindy itu kan tidak sehari-hari ya. Ada nggak sih orang yang pengen ke bulan dan seterusnya itu, dan lain sebagainya kan. Tapi kebanyakan dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, cerita mendeskripsikan tokoh secara detail. Laskar Pelangi lah, mana tokoh yang paling kalian ingat sampai sekarang? Tokoh siapa yang menurut kalian ini best ini? Yang buat kalian air mata kalian jatuh ngelihat usaha dia dalam bersekolah. Kalau dari saya pribadi yang naik sepeda itu, yang jauh dia harus nolong adiknya dan pada akhirnya dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya, studinya. Itu menurut saya sangat menyentuh karena si tokoh tersebut dideskripsikan sangat detail dan sangat menarik. Tokoh-tokoh yang suka nyanyi itu kan kayak nggak punya masalah hidup ya. Karena ada tuh tokoh si Arai kalau saya tidak salah. Dia seperti tidak punya masalah hidup, dia bersenandung dan lain sebagainya. Sehingga jatuh cinta kita kepada tokoh tersebut tidak sejatuh cintanya dengan si tokoh yang berusaha membantu keluarganya tapi tetap ingin berpendidikan. Itu yang disebut dengan ciri-ciri novel, salah satunya mendeskripsikan tokoh secara detail. Selanjutnya menceritakan beberapa kejadian peristiwa. Oke, jadi dari si novel ini teman-teman, dia tidak hanya menceritakan satu peristiwa saja tuh. Nanti dari peristiwa satu ke peristiwa yang selanjutnya itu diceritain juga. Sehingga ini tadi balik lagi alur ceritanya kompleks. Jadi hari ini kita akan coba membahas sekaligus unsur dari novel sejarah. Nah, ini sebenarnya salah nih ya. Ini seharusnya unsur novel. Tapi sama aja sebenarnya. Unsur novel sejarah ataupun unsur novel itu kan basicnya sama-sama novel. Ini lupa saya hapus ya. Jadi ini unsur novel. Yang pertama ada intrinsik, yang kedua ada ekstrinsik. Oke, ini aja sebenarnya yang akan kita bahas kalau membicarakan prosa. Nah, untuk unsur intrinsik, yang pertama ada tema, yang kedua ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada tokoh, dan yang terakhir ada penokohan. Nah, apa itu tema? Tema itu dapat kita artikan sebagai pokok pikiran atau dasar dari novel tersebut, baik novel sejarah dan novel fiksi dan lain sebagainya. Untuk latar ini memuat keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam novel. Oke. Untuk alur kan terbagi atas 3 ya, maju, mundur, campuran. Bagaimana dengan novel? Adakah novel yang menggunakan alur maju saja? Selama saya membaca novel, tidak pernah saya melihat ada novel yang menggunakan alur tunggal. Biasanya pakai alur mundur, alur campuran. Agar apa itu dilakukan? Agar yang pertama tidak monoton, yang kedua cerita bisa disampaikan lebih luas. Jadi tidak ada patokan harus maju seperti itu. Jadi bisa menarik penasaran pembaca lebih kuat lagi daripada kita menggunakan alur yang tunggal. Alur maju, alur mundur atau alur campuran ini. Jadi biasanya digunakan ketiga ini digunain. Campuran ini bukan maju mundur ya teman-teman. Campuran ini biasanya dikaitkan dengan flashback atau ingatan si tokoh terhadap kejadian yang sudah lewat. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pengarang bercerita. Sudut pandang yang sering digunakan itu sudut pandang orang pertama dan ketiga. Sudut pandang orang pertama ini si penulis berada di dalam cerita itu biasanya menggunakan kata ganti aku, saya dan lain sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga ini dia bisa 2. Yang pertama sudut pandang orang yang memang ada di sana tapi tidak terlalu terlibat di dalam cerita, atau memang benar-benar tidak ada di dalam cerita. Apa keuntungan kita menulis menggunakan sudut pandang orang pertama? Emosinya lebih dapat.
Dan apa keuntungan jika kita menggunakan sudut pandang orang ketiga? Kita biasanya lebih banyak tahu dan akan dimaklumi oleh si pembaca. Oke, jadi semisal ada adegan nih, semisalnya Daeng Hadi lagi digombal gitu misal, lagi digombali sama si perempuan. Kalau kita pakai tokoh aku, semisal aku melihat atau aku mendengar Daeng digombali perempuan misalnya seperti itu dari jarak 500 meter. Masuk akal nggak dia mendengar Daeng digombali tapi jaraknya 500 meter dari Daeng? Nggak masuk kan? Tapi kalau sudut pandang orang ketiga masuk aja. Karena dia memang serba tahu, dia kayak Tuhan lah, Tuhan menceritakan kayak gitu kurang lebih. Jadi satu sisi ada keuntungan menggunakan sudut pandang orang pertama, ada juga keuntungan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, untuk tokoh ini dapat kita artikan sebagai pemeran dalam novel. Kalau ada penokohan ini sifat atau wataknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke unsur ekstrinsik. Ini sebenarnya yang menjadi diskusi penting kita untuk hari ini. Nah, yang pertama, apa sih unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik ini adalah unsur luar di dalam penulisan namun memengaruhi karya. Salah satunya ada kepengarangan, ada situasi atau kondisi, dan yang terakhir ada nilai. Kita bahas yang pertama ada kepengarangan. Kepengarangan ini dapat kita artikan sebagai latar belakang pengarang yang memengaruhi karya. Semisal sederhana ya, contoh. Semisal saya tinggal di daerah Marelan, di Medan Marelan semisal, lingkungan saya itu tidak sehebat di kota semisal. Dari segi berbicaranya, anggaplah lebih kasar seperti itu. Ketika saya menulis itu sangat mempengaruhi saya ketika menulis ada tokoh yang berdialog dengan tokoh lain. Kata-kata yang digunakan itu sangat mempengaruhi tempat tinggal saya. Itu yang disebut dengan kepengarangan. Selanjutnya ada situasi atau kondisi. Nah, semisal saya menulis dulu nih, semisal kita anggaplah dulu di zaman-zaman tahun 45 ya, tahun Khairil Anwar, menulis puisi sebut saja sebagai contoh, bagaimana kita tahu situasi kondisi ini memengaruhi karya. Sebut saja Khairil Anwar menulis ketika kemerdekaan dan kita melihat bahwa puisinya itu patriotik sekali. Ya kan, banyak sekali hal-hal kepahlawanan. Kenapa? Karena situasi di sana pada saat itu menuntut banyak orang untuk pada akhirnya membantu bagaimana Indonesia bisa stabil sebagai negara baru yang merdeka. Itu yang disebut dengan situasi kondisi. Dan yang terakhir ada nilai. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Nah, nilai ini dapat kita artikan sebagai hal-hal yang disisipkan oleh pengarang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, contohnya ini, ada nilai religius. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan aturan atau ajaran keagamaan dan baik disampaikan oleh si penulis, maka dia masuk ke nilai religi. Aturan atau ajaran keagamaan yang baik, maka dia masuk ke nilai religi. Selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan etika atau sopan santun dan juga akhlak. Jadi ini lebih individual sifatnya. Si moral ini. Kalau ini kan sangat universal ya, keagamaan ada aturan dan lain sebagainya. Kalau ini lebih ke etika atau sopan santun dan juga akhlak yang dimiliki seseorang. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Jadi ketika ada penggalan novel yang membahas tentang interaksi satu orang dengan orang yang lainnya, maka itu masuk ke nilai sosial. Dan yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya ini adalah kebiasaan atau tradisi. Jadi umumnya ada 4 nilai. Sebenarnya ada satu nilai lagi, nilai pendidikan atau nilai didaktif. Jadi keempat ini aja dulu yang akan kita bahas. Nah, jika kita perhatikan, ini kan udah kita bahas juga kemarin di buku fiksi ya. Nah, jika kita diminta untuk menceritakan pandangan pengarang, kalau yang di pertemuan sebelumnya kita diminta untuk menceritakan kembali apa yang dituliskan seseorang dan kita baca, sekarang kita diminta untuk memposisikan diri sebagai pengarang dan memberitahukan kenapa si pengarang menulis ini, apa maksudnya, seperti itu. Semisal kalian baca Harry Potter, tugas yang sebelumnya kan menceritakan kembali apa yang dituliskan J.K. Rowling. Nah, yang sekarang ini adalah bagaimana caranya kalian menjadi J.K. Rowling dan menjelaskan kenapa kalian menulis si Harry Potter tersebut. Itulah pembahasan kita untuk hari ini, bagaimana pada akhirnya mengungkapkan pandangan dari si penulis. Jika kita baca ini, penggalan dari novel Ronggeng Duku Paruk, Ahmad Tohari, dapat kita katakan bahwa kutipan novel tersebut menceritakan pandangan pengarang terhadap kehidupan di Duku Paruk yang masih terbelakang seperti kebodohan dan kemiskinan. Kehidupan tersebut diungkapkan pengarang dengan cara yang menarik. Ini sebenarnya sifatnya subjektif, teman-teman.
Semisal Putri Dini diminta untuk mengungkapkan pandangan Ahmad Tohari, bisa aja berbeda dengan si Jaki. Oke, tapi bisa aja maksudnya sama, caranya aja yang berbeda. Sebenarnya tujuan kita belajar ini apa sih? Bagaimana pada akhirnya kita menerima informasi dan mengulang informasi tersebut meski dengan gaya kita, tapi benar. Tidak penting titiknya sama dan lain sebagainya. Yang penting yang sampai itu sama, sebagaimana informasi yang kita terima. Nah, bagaimana caranya kita menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel, khususnya bagaimana kita melihat pengarang itu menulis itu untuk apa? Kita bisa membuatnya menjadi beberapa pertanyaan. Contoh, ketika buku itu belum kita baca nih, kita bisa mulai dengan pertanyaan menceritakan tentang apa novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ini. Lalu selanjutnya kita bisa tanya lagi, berlatar tempat di manakah kehidupan dalam novel trilogi ini, sehingga bisa memunculkan kalimat bagus seperti ini untuk pengungkapan pandangan dari pengarang. Oke, itu aja pembahasan kita untuk hari ini, nggak panjang. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman? Pak. Enggak ya? Ya, oke. Kalau enggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa. Nanya lah, nggak usah. Jadi itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Nah, sekali lagi yang saya ingatkan adalah silakan dikirimkan. Ini saya post dulu. Silakan dikirimkan teman-teman tugasnya sehingga nanti dalam penilaian tidak lagi ada siswa yang meminta maaf gitu. Maksudnya minta maaf Pak, ini nggak bisa saya kerjain. Saya maafin, tapi kalau berulang-ulang kan kayaknya nggak enak ya. Jadi kerjain aja sebisa mungkin, nggak harus bagus, nggak harus sempurna gitu. Yang penting dikerjain aja. Saya pengen ngelihat usaha kalian aja gitu. Melihat usaha kalian dan pemahaman kalian. Seperti yang dikerjakan Cindy itu kan tidak panjang, tapi saya lihat usahanya dan saya lihat bagaimana ternyata dia benar-benar baca gitu. Oke, itu aja teman-teman pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ada yang perlu kita diskusikan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.